Lintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Menghadapi uji kompetensi keahlian, pelajar jurusan produksi dan siaran program televisi SMK Negeri 3 Banjarmasin diminta untuk membuat film pendek berdurasi 5-20 menit yang nantinya dinilai dalam menghadapi kelulusan. Bagi pelajar SMK, biasanya ketika menginjak kelas 12, sekolah akan memberikan ujian akhir berupa uji kompetensi keahlian menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing guna mengukur pencapaian kompetensi dan indikator tercapainya standar kompetensi lulusan. Seperti halnya yang dilakukan pelajar jurusan produksi dan siaran program televisi SMK Negeri 3 Banjarmasin yang menggelar uji kompetensi keahlian berupa pembuatan film pendek berdurasi 5-20 menit. Para pelajar ini ditugaskan secara berkelompok untuk membuat film pendek dengan genre dan tema yang telah ditentukan, yang dimulai dari proses penggalian ide cerita, pencarian talent, penentuan lokasi syuting, pelaksanaan proses syuting dengan teknis yang baik, hingga proses editing untuk nantinya menghasilkan film yang siap untuk ditonton. Menurut Guru Produktif SMK N3 Banjarmasin Zainal Mutakin menjelaskan, nantinya para pelajar ini akan dinilai bagaimana mereka bisa menjalankan proses pembuatan film dengan benar, mulai dari development, praproduksi, produksi, pasca produksi hingga distribusi, agar nantinya ketika lulus siap bersaing di dunia industri dan usaha. Apakah kan bagian dari uji kompetensi keahlian. Tentunya yang kita nilai sebetulnya adalah proses sih. Proses, jadi produk ini cuma hasil akhir, cuma bonusnya. Jadi yang memang kita nilai prosesnya, bagaimana teman-teman pelajar ini memproses segala sesuatu dari penceritaan, kemudian manajemen tim, manajemen keuangannya, kemudian bagaimana pencarian lokasi sesuai ide cerita, bagaimana mencari talent sesuai karakter yang sudah dibikin, bagaimana teknis-teknis tata kamera, tata suara, pencahayaan juga tentunya, dan sampai ke media editing. Nah, kita serius memberikan project ini kepada anak-anak biar filmnya ini bisa maksimal. Walaupun nantinya hasil akhirnya kurang maksimal, entah ada kekurangan dari teknis dan hal-hal lain-lain, tapi yang jelas teman-teman pelajar ini tahu bagaimana cara berproses yang benar. Sementara itu, salah satu pelajar yang mengikuti UKK ini, Desi Putri Maharanti, menjelaskan film pendek berjudul Karuna Uma ini mengangkat sebuah kisah nyata tentang penyesalan seorang anak yang tidak menghargai perjuangan orang tuanya. Melalui film pendek ini, ia berharap agar film pendek ini bisa menjadi tontonan yang diterima oleh masyarakat yang memiliki pesan bijak di dalamnya. Dari kita kan ada tahap development, itu dari ide dasar awal cerita. Mungkin kita kadang kesulitan di penulisan naskah, pencarian ide, sampai akhirnya ide yang kami dapatkan itu kami ambil dari beberapa kisah nyata dari kehidupan teman-teman kru kami. Kita berharap melalui film ini kita bisa menyampaikan semua pelajaran baik yang ingin kita sampaikan dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan dapat diterima baik juga sama masyarakat yang menonton. Harapannya semoga melalui film Karuna Uma ini cara pandang seorang anak bisa berubah lebih baik lagi terhadap perjuangan dan kasih sayang orang tua mereka kepada anak, dan perjuangan kasih sayang anak kepada orang tua. Jadi saling memberikan feedback dari orang tua dan anak, saling memberikan kasih sayang. Nantinya film pendek ini akan dinilai oleh para guru produktif serta mengundang penguji dari luar yang telah menjalin kerjasama MOU dengan sekolah. Erwin Yudanuari, Banjar TV.
Pemirsa, usai melaunching Calendar of Event tahun 2024, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel meninjau pameran lukis Art Exhibition RTID yang menampilkan karya lukis dari Badri Hurmansyah dan Haidarasa. Usai melaunching Calendar of Event tahun 2024, di kesempatan yang sama, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti bersama Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel Raudati Hildayati meninjau langsung pameran lukis Art Exhibition RT.ID di Bengkel Lukis Solihin, Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin. Di Bengkel Lukis Solihin ini terpajang beragam karya lukis yang dihasilkan oleh seniman Banua, diantaranya dari Badri Hurmansyah dan Haidarsyah yang mempesona para pengunjung. Salah satunya seperti lukisan karya Badri yang rata-rata memotret wajah anak-anak dalam bingkai kanvas yang dibentuk ke dalam visual 3 dimensi, sehingga memberikan efek lukisan yang timbul atau seolah-olah keluar dari kanvas. Tentu hal ini memberi rasa takjub bagi Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti yang menilai kualitas seni rupa Banua tidak kalah berkualitas dan bisa bersaing dengan daerah lainnya. Lukisan di sini adanya 2 pelukis ya, alhamdulillah ternyata bagus-bagus ya. Justru kita takjub dengan adanya lukisan yang seperti 2 dimensi ya. Jadi kayaknya tuh hidup kayaknya tuh muncul kebetulan yang menjadi lokus dari coretannya kanvasnya itu khusus di area wajah, di area wajah. Jadi kesannya tuh wajah itu kayak muncul, dan apalagi subjeknya tuh anak-anak, jadi ya lucu. Harapannya yang jelas kita selalu memberi support kepada pelukis supaya karya-karyanya ini bisa lebih bisa keluar daerah. Maka dari itu persaingan yang sehat ini akan kita dukung terus. Bentuk dari dukungan itu tadi, kita selalu memberi ruang untuk pameran, baik untuk dari program Taman Budaya maupun dari program Dewan, dan kemungkinan dari seniman itu sendiri apabila mereka ingin melaksanakan atau ingin mengadakan pameran tunggal secara pribadi. Sementara itu, menurut sang pelukis Badri, dirinya sengaja memilih karakter wajah anak sebagai objek lukisannya karena ingin menggambarkan potret identitas kemanusiaan yang membentuk karakternya sesuai dengan lingkungan kehidupannya. Bagi saya, ini kan tentang metafor. Kenapa saya memilih metafor anak itu sebagai simbol bahwa itu adalah identitas. Jadi seseorang ketika melihat dirinya itu, paling pembentukan diri manusia itu sebenarnya di anak-anak. Nah, di anak-anak itu manusia bisa ketika dia diasuh di orang yang misalkan lingkungan yang ramai, mungkin dia akan menjadi pribadi yang mungkin bisa humble sama orang, tapi misalkan dia hidup di sewaktu kecil itu di pedesaan, mungkin dia akan menjadi seseorang yang berkarakter seperti itu. Nah, kenapa memilih potret ini sendiri? Itu sebenarnya pemilihan karakter untuk visual identitas kemanusiaan sebenarnya. Bagi masyarakat yang tertarik ingin berkunjung, bisa datang langsung ke Bengkel Lukis Solihin yang akan dibuka hingga tanggal 5 Maret 2024 mendatang. Erwin Yudanuari, Banjar TV.
Pemirsa, kita beralih ke dunia olahraga. Wali Kota Cup Mini Shakhtar 2024 yang mempertandingkan kelompok umur 10 dan 12 tahun resmi berakhir. Hasilnya, Sekolah Olahraga Barito Putra berhasil menjuarai kedua kelompok umur tersebut. Wali Kota Cup Mini Shakhtar 2024 yang digelar dalam rangka anniversary SSB Alam Hijau ke-8 resmi berakhir Senin 26 Februari tadi. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut akhirnya dimenangkan tim SOBP baik di umur 10 dan 12 tahun. Partai final di kelompok umur 10 tahun yang mempertandingkan antara SSB Alam Hijau dengan SOBP sendiri berlangsung sengit, skor 2-2 tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Pertandingan harus dilanjutkan dengan adu tendangan penalti. Kiper SOBP tampil gemilang karena tak ada satupun gol yang disarangkan dalam adu penalti tersebut, sehingga mereka berhasil keluar sebagai juara. Sementara di kelompok umur 12 tahun, SOBP mengalahkan Utama Raya dengan skor 2-0. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menutup secara resmi turnamen ini sekaligus mengalungkan medali dan menyerahkan piala hingga uang pembinaan kepada para juara 1 hingga 4. Turnamen untuk pembinaan pemain sepak bola sejak dini itu diapresiasi Ibnu. Ia pun melihat banyak bibit terampil yang lahir dari turnamen tersebut, sehingga Pemko akan mendukung untuk terselenggaranya di tahun depan. Dari sini kita bisa melihat bibit-bibit bagus untuk persepak bolaan, dan yang juara juga memang karena sekolahnya juga bagus gitu. Tapi yang paling penting adalah semua diberikan kesempatan yang sama untuk bertanding. Sehingga kami apresiasi juga yang datang dari luar Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan tadi ada yang dari Kalimantan Tengah yang juga bisa masuk dapat juara. Jadi kami berharap ini bisa diteruskan, apalagi bibit-bibit bagus anak-anak kita ini kan semakin hari semakin baik, dan pada saatnya nanti mereka bisa jadi pemain profesional. Adapun juara 2 di kelompok umur 10 tahun diraih SSB Alam Hijau, juara 3 HKSN dan juara 4 Banjarbaru FC. Sedangkan di kelompok umur 12 tahun, juara 2 diraih Utama Raya, juara 3 House Soccer dan juara 4 SSPAC. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada top skor hingga pemain terbaik. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Fugo Hotel Banjarmasin melakukan launching Iftar Ramadan 1445 Hijriah. Bersamaan dengan sudah siapnya fasilitas ballroom yang representatif untuk melayani berbagai kegiatan corporate maupun masyarakat umum. Fugu Hotel Banjarmasin Kamis 29 Februari di Sky Plaza melakukan launching Iftar Ramadan 1445 Hijriah. Dihadiri sejumlah relasi dan awak media serta undangan lainnya. Seperti tahun sebelumnya, Fugu Hotel selalu menyediakan Iftar Ramadan. Namun untuk tahun ini, menyiapkannya lebih istimewa lagi guna memberikan layanan yang makin baik. Itu disampaikan Dono Prasetyo dalam pengantarnya atas nama manajemen Fugu Hotel, yang sekaligus pula menyebut saat ini hotel yang berada di tengah kota Banjarmasin itu sudah memiliki fasilitas ballroom yang cukup representatif untuk menampung berbagai keperluan. Saat launching Iftar Ramadan tersebut diperlihatkan berbagai suguhan makanan dan minuman serta lainnya yang setiap harinya akan mulai disediakan pada pukul 17 petang jelang berbuka puasa. Kepada awak media, Asisten Direktur of Sales Vio Delvia lebih jauh menyatakan, yang tahun sebelumnya yang membedakan selain dari menunya kan kalau kemarin itu kan per hari kita beda-beda ya. Hari pertama kita tradisional, Asian, habis itu hari kedua, ketiga, keempat itu beda-beda. Nah sekarang kita setiap hari hadirkan menu yang lengkap. Lengkap tanpa rotasi berarti? Tanpa rotasi menu, cuman menunya lengkap. Di setiap harinya itu ada Middle East-nya, ada Western-nya, ada Asian food-nya. Nah kalau dulu kita hari Senin Asian, hari Selasanya Middle East, hari Rabunya Western. diingatkannya pula bagi rombongan yang melakukan pemesanan Iftar Ramadan untuk 10 packs akan mendapatkan bonus tambahan 1 packs. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Pemirsa, menutup kebersamaan kita kali ini mengenal tanaman kawin silang antara tanaman pohon nangka dan tanaman cempedak yang masih belum banyak dilakukan oleh para petani buah.
Padahal potensinya cukup besar jika proses perpaduan itu bisa dilakukan di Kalimantan Selatan. Seperti halnya para petani di Malaysia yang sudah banyak melakukannya. Berikut liputannya. Warga Kalimantan Selatan sejak dulu sudah mengenal tanaman nangka. Begitu juga dengan tanaman cempedak atau dalam bahasa daerah sering disebut tiwadak. Tapi kawin silang antara tanaman nangka dan tanaman cempedak belumlah banyak di sini orang melakukannya. Padahal potensinya cukup besar di Kalimantan Selatan ini. Di negeri jiran Malaysia, orang sudah gemar mengawinkannya. Ini membuat tanamannya tidak terlalu tinggi, berkisar hanya 2,5 meter hingga mudah untuk merawat dan saat panen tiba. Ketika tanaman berumur 4 bulan, tingginya bisa mencapai 1,5 meter. Ketika itulah dilakukan pemotongan pucuk agar cabang dan rantingnya tumbuh ke samping. Inilah yang membuat tanamannya menjadi rindang. Itu pula yang membuat pemiliknya menjadi senang karena untuk panen tidaklah harus memanjat pohon. Sedangkan untuk menghindari buahnya dimakan kalong atau lainnya, segera dibungkus dengan plastik. Di perkebunan milik Atai ini, di kawasan Teluk Sengat, Kampung Sungai Layau, Johor Bahru, Malaysia, juga terdapat kebun pisang raja yang konon bibitnya berasal dari hadiah Raja Thailand. Dari hasil kebun pisang ini, sang pemilik segera memblendernya untuk dimasukkan ke dalam freezer guna menjadi es krim pisang. Dan ternyata setiap 2 minggu sekali, produk es krimnya dijual ke pasar Johor yang lokasinya tak jauh dari lahan perkebunan itu. Berharap liputan ini ikut menginspirasi para petani dan pekebun kita untuk melakukan kawin silang nangka dan cempedak agar diperoleh nilai tambah dari perkebunan tersebut, khususnya di Kalimantan Selatan. Dari Johor Bahru, Giti melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah Lintas Benua sepekan kali ini edisi Minggu 3 Maret 2024. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus jaga kesehatan, salam sehat selalu dan penuh kasih. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.